Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dan dasar renungan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, sejarah sering dilukiskan sebagai suatu rangkaian malapetaka. Namun dalam 7 jilid karya Thomas Cahill yang sudah dipersiapkan dengan cermat berjudul Hinges of History mencoba menceritakan ulang kisah tentang para pemberi pengaruh yang hebat dari dunia barat. Buku Cahill yang ketiga, ia menceritakan tentang Yesus dari Nazaret yang olehnya membuat tokoh utama dalam peradaban dunia barat. Apakah Yesus memberi pengaruh besar di dunia? Ya, Cahill menjawab, iya. Saudara, sadarkah kita bahwa dalam relasi sosial kita melakukan interaksi saling memengaruhi atau memberi pengaruh? Dalam pengertian demikian, kita mesti menyadari bahwa kehadiran kita dimanapun akan memungkinkan kita memberi pengaruh yang baik atau kita memberi pengaruh yang buruk. Inilah yang dicatat dalam sejarah tentang baik dan buruknya pertukaran pengaruh yang kita berikan satu dengan yang lainnya. Dan untuk membuat catatan sejarah yang baik, sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas hidup kita. Pengaruh hidup kita yang terjadi di tengah-tengah relasi sosial ini akan menjadi berkualitas jika kita dipenuhi dengan kasih Allah. Itulah mengapa firman Tuhan dalam Yohanes menyaksikan bahwa Allah yang Maha Kasih memberi pengaruh menghidupkan bagi ciptaannya manusia. Kualitas kasihnya dilihat dari pemberian anaknya yang tunggal yang mengubah sejarah dunia yang kelam sehingga yang binasa mendapat keselamatan. Inilah Injil yang artinya kabar baik bagi semua. Narasinya memang sederhana namun penuh kekuatan. Injil ingin mengatakan kepada kita bahwa karena kasihnya Allah memberikan dirinya sendiri. Itu jugalah yang membuat Yesus menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam peradaban dunia. Saudara, selama Natal kita memiliki kebiasaan untuk memberikan dan berbagi kepada saudara-saudara kita. Kualitas hidup yang berbagi itu pasti dipengaruhi oleh kualitas yang kasih yang kita miliki. Kita merindukan orang lain di sekeliling kita berpindah dari suasana hati yang sepi menjadi hangat, dari duka menjadi suka, dari pahit getir menjadi hangat kembali. Apapun bentuk pemberian kita yang kita persembahkan, entah itu dalam bentuk barang, makanan, dan lainnya, mari memberikannya dengan semangat kasih. Saudara, ketika kita mengingat di mana ada kasih, di situ ada sukacita, dan di mana ketiadaan kasih, di situ juga ada kesemerawutan. Karena itu harusnya hal ini membawa kita untuk hidup lebih lagi di dalam kasih Allah dan kita mencoba memancarkannya dalam kehidupan kita sehingga orang lain mendapat pengaruh hidup yang positif melalui kehadiran kita. Itulah yang berkenan bagi Allah dan Ia telah mewujudkan kasih itu lebih awal bagi kita. Tinggal
kita menerima kasih-Nya dengan ucapan syukur, sambil memancarkan kembali kasih itu dengan memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kasih Tuhanlah yang mengubah kehidupan kami. Kami dipengaruhi oleh kuasa kasih Allah, sehingga kami berpindah dari orang yang berstatus binasa menjadi orang yang diselamatkan. Kami berpindah dari suasana yang binasa, kelam, gelap, kini kami mendapatkan kehidupan. Terima kasih Tuhan yang telah mempengaruhi hidup kami. Dan biarkanlah kami hidup di dalam kasih itu, sehingga kami pun memancarkan kasih kepada sesama kami dan memberikan pengaruh positif bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan di sepanjang hari ini dan juga hari berikutnya, sehingga kami menghidupi kasih Allah, dan kasih Allah itulah yang memberikan warna bagi sejarah dunia ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.